kebencian menyebabkan orang jadi sakit, bisa menjadikan bala, bisa sampai meninggal, ya. Begitu pula ma'ainur rahimah, pandangan-pandangan rahmat membawa sehat menjadi kita. Nabi SAW bersabda, "Izal taqa khitanain faqad aujabal ghusl." Jika bertemu dua alat khitan, maka wajib mandi. Bahasa paling sopan itu. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi laki-laki wajib, bagi perempuan sunnah. Ya. Ada satu orang, ya, ngapain nih khitan segala? Non muslim, kafir. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ini, kejadian terjadi sama Habib Salim Ahmad Jindan. Beliau suka duduk-duduk sama Pak Sur, ngapain di khitan? Langsung Habib Salim Jindan kasih pisang sama Pak Ustaz itu. Mau dimakan, mau dikupas, jangan, makan langsung. Ya nggak enak, ya begitu juga. Manusia kalau nggak dikhitan ya nggak enak. Ya. Najis, kulfah atau kulfah, lipatan itu menyimpan kotoran, menajis. Bagaimana kita mau bersih dalam sehari-harian kita, apalagi mau ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam mengajarkan kebersihan. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu termasuk sebagian iman. Ini bukan hadis tapi ucapan bahasa ulama. Bahasa aslinya begini. Rasul nyatakan, al-iman sab'in syai'an kama qala sallallahu alaihi wasallam. A'laha la ilaha illallah wa ahfadhaha ya'khudh rajul. Begini bahasa artinya begini. Iman itu ada 70 tingkatan sekian. Yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah mengambil kotoran di jalan. Ya, mengambil kotoran. Berarti mengambil kotoran termasuk iman. Makanya ulama-ulama dulu kalau nyapu tuh apa? Sembari zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya tergabung iman tertinggi dengan yang terendah dengan kalimat la ilaha illallah. Ini Islam. Dalam hadis yang lain dikatakan al-Islam nazif. Islam itu agama kebersihan. Nah, kebersihan ada dua, ada taharatul hissi atau taharah ma'nawi. Ada kebersihan yang bisa kelihatan. Nah, ini kebersihan wudu, kita istinja, wudu, mandi, bersihin sampah. Ini najis zahir. Ya, ada lagi kebersihan ma'nawi, yaitu kebersihan hati kita ini. Ya, nah, ini yang paling penting. Jadi pertama-tama kita harus baik sangka. Ya, kita bikin maulid Nabi Muhammad SAW, rangkaian dari khitanan sampai baca maulid sampai dengar ceramah ini sebuah rangkaian. Di awal harus ada ditanamkan dalam hati kita kebersihan hati, baik sangka sama Allah dan sangka kepada sesama hamba Allah. Rasulullah SAW bersabda, khaslatani laysa fawqahuma minal khair, husnuzan billah wa husnuzan bi'ibadillah, wa khaslatani laysa fawqahuma minal syarr, su'uzan billah wa su'uzan bi'ibadillah. Ada dua perangai yang mana tidak ada yang lebih baik daripada dua perangai ini. Yang pertama berbaik sangka kepada Allah, dan yang kedua berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Baik sangka sama Allah bagaimana? Ini tidak kita kumpul, diberikan taufik hidayah hari ini bisa kumpul, bisa baca salawat, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah pepatah Arab menyatakan, "Lau lam turid naila ma arju min faidi judi ma alhamdat talaba." Ya Allah, jika Engkau tidak menginginkan kami mendapatkan apa yang kami harapkan,
tidaklah engkau akan memberikan kami ilham untuk berdoa. Jadi doa aja nggak bisa kalau nggak tanpa ilham dari Allah. Kasih ilham. Ya Allah, aku mohon ya rezeki yang luas, berikan keberkahan, berikan anak. Itu dari ilham dari Allah. Nggak bisa kita berdoa, apalagi tingkat yang lebih tinggi lagi, sholat, zakat, puasa, naik haji, tanpa dari izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sangka sama Allah. Allah menginginkan, menakdirkan kita berkumpul di sini. Tidaklah Allah mengumpulkan, mentakdirkan kita kumpul di sini kecuali Allah menginginkan kita menjadi orang baik dan lebih baik lagi. Yang kedua, berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Majtama' arba'ina min ummati illa fihi wali min awliyaillah." Tidak berkumpul 40 orang daripada umatku kecuali di situ ada wali min awliyaillah, kekasih-kekasih Allah. Ya. Alhamdulillah, ini kita baca Maulid Nabi, Maulid Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, yang dikatakan oleh ulama Rasulullah hadir sejak awal dibacakannya Maulid Diba. Ya. Ketika ucapkan ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, kita ucapkan salam kepada Rasul. Rasulullah menjawab. Tiap hari salat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu, bukan kepadanya. Kenapa dikajarkan seperti itu? Karena Nabi Muhammad ada di hadapan kita. Kalau kita manteng kepada Nabi, Nabi langsung menjawab salam kita. Orang kedua, ya, dulu ala Habib Ali Khalid Ghazam, orang soleh, ya, datungnya para habaib bin Alawiyyin nih. Habib Ali Khalid Ghazam adalah orang yang pertama dikubur di pekuburan Zambal, Tarim. Ya. Itu setiap beliau sholat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung terjawab, wa alaikassalam ya syekh. Jadi orang-orang di zaman itu kalau ingin mendengar jawaban suara Rasulullah SAW, mereka sholat di belakangnya, sholat di belakang. Ya. Nah, ini kita nih belum dengar. Kenapa? Hatta nazara ila jamali bila sitrin wala hijab. Banyak hijab, banyak kotoran, banyak dosa. Mata kita sering melihat yang enggak senonoh, telinga mendengar, mulut bicara yang tidak karuan. Nah ini, ya, kalau mau bersih hati, ini jendela kata Habibullah Haddad, mata dan telinga. Jaga mata anda, jaga telinga anda, hati otomatis akan bersih. Ya, istighfar. Makanya wali, orang buta itu banyak jadi wali, lebih banyak daripada orang tuli. Kenapa? Mata ini jendela dunia. Kalau dia dipakai yang bagus, baca Quran, baca kitab, baca salawat, baca maulid Nabi, dia jadi bagus. Ya. Tapi kalau enggak, nauzubillah, hati-hati. Ya. Ini nikmat yang perlu disyukuri sama Allah, sama kita. Ya. Jadi Rasulullah hadir, intinya Rasulullah ada di depan kita. Kita buat hubungan yang baik kepada beliau, dan kita ingin dapat perhatian dari beliau. Ya. Nazrah tuzilul anna wa tudnil muna minna. Itu dalam nazrah tuzilul ana, perhatian yang menghilangkan kesusahan, yang menghilangkan kecapean. Ya, orang-orang wali itu ingin sampai kepada Allah, capek ibadah, tapi kalau nggak dibantu sama guru nggak bisa. Makanya ada doa, alayallah binazrah minal ainir rahimah tudawi kulla ma bi min imradin sagimah. Ya Allah, semoga dapat perhatian, alayallah binazrah minal ainir rahimah, dengan pandangan mata yang penuh kasih sayang. Kita mengenal ainul hasad, mata yang jahat, mata yang menanamkan kebencian. Kalau mata yang membawa kebencian menyebabkan orang jadi sakit, bisa menjadikan bala, bisa sampai meninggal. Ya, begitu pula ainur rahimah, pandangan-pandangan rahmat membawa sehat, menjadi kita,
gampang nerima ilmu, gampang. Nah ini semoga. Jadi kita harus rahmat sama muslimin. Nabi Muhammad SAW dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul azizun alaihi ma'anitum, terasa berat kesulitan kalian. Jadi kita apa yang kita susah, Nabi lebih merasa susah. Harisun alaikum bil mu'minin, beliau menginginkan, sangat menginginkan kebaikan. Bil mu'minin, kepada orang-orang mukmin. Bil mu'minin raufur rahim, beliau penuh kasih sayang, penyayang sama kita. Ya, dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, ana nabiyur rahmah, aku adalah nabi yang penuh kasih sayang. Ana nabiyul muhdah, aku adalah nabi yang dihadiahkan kepada kalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, ketika Nabi Muhammad di Taif itu ditawarkan, karena Nabi Muhammad dizalimi oleh umatnya saat itu, dilempari ya. Malaikat penjaga gunung menawarkan jasa. Wahai Rasulullah, kalau Anda merestui, ya, bahasa kita, ini gunung aku akan balikan kepada mereka, ya, supaya mereka hancur. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Lastu bu'istu la'anan wala sababan, wa innama bu'istu rahmatan lil alamin. Aku tidak diutus untuk melaknat, aku tidak diutus untuk menyumpahi, melaknat, atau sebab, atau mencaci maki. Innama bu'istu rahmatan lil alamin, aku diutus oleh Allah sebagai rahmat kepada alam semesta. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka belum tahu. Allahumma shalli ala Muhammad, didoain sama Allah, sama Rasul. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka belum tahu. Wa arju ay yakhruja min azlabihim man yatawalla, dan aku berharap akan keluar dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwahnya Nabi Muhammad, jangka panjang. Ya, tidak langsung sumpah-sumpahin, caci maki, enggak. Didoain. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad potong kambing sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama dalam kitab Busyrul Kalim, hari atau malam yang paling utama adalah malam Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu buat hak umatnya. Malam yang paling utama buat haknya kita sebagai umatnya Rasulullah ada malam Senin 12 Rabiul Awal. Tapi malam yang paling utama buat haknya Nabi Muhammad SAW adalah malam Mi'raj, di mana Nabi Muhammad diangkat ke langit, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diberikan hadiah salat 5 waktu. Nah, itu hari yang utama bagi Nabi Muhammad SAW. Dan dalam riwayat ayat, ketika Allah menurunkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ini hari yang paling utama, ya, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pun bersyukur kepada Allah, ya. Bersyukurnya tidak tanggung-tanggung. Kalau tahajud sampai kakinya tatawarat gadamah, sampai bengkak. Kita capek sedikit sudah, aduh, langsung yang sunnah-sunnah nggak dikerjain, ya, atau tidak semua sunnah dikerjakan, yang wajib-wajib aja. Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha suatu malam bangun melihat Nabi Muhammad tahajud sampai kakinya bengkak. Siti Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, aghfirullah ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, bukankah dosamu telah diampuni, dosa yang lalu dan akan datang? Ya, apa jawaban Nabi kita Muhammad SAW?
Afala akuna abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang sangat bersyukur? Allahumma salli ala Muhammad. Syakur, sangat bersyukur dari ujung rambut sampai ujung kaki, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain Rasulullah salat 1000 rakaat setiap malam supaya umatnya ya mengharapkan dapat syafaat semuanya kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memikirkan kita, memikirkan nasib kita. Ya. Rasulullah salat, puasa, ya, untuk keselamatan kita. Maka tidak ada satu manusia yang paling sibuk mengurusi umatnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi, sampai Allah menurunkan mandat, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, biar urusan umatmu engkau yang atur, biar Rasulullah yang ngatur mana ke surga, mana tidak ke surga, biar Rasulullah. Tapi adabnya Nabi kita Muhammad SAW, wa anta arhamar rahimin ya Rabb, sedangkan engkau adalah yang lebih penyayang daripada segala penyayang. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak mau, ya, tetap beliau ingin semua umatnya masuk surga, tapi tetap diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap hari kita azan, kita doa, wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adda, ya Allah bangkitkanlah Nabi Muhammad dengan kedudukan yang terpuji. Isma'na maqamal mahmud. Apa makna maqamal mahmud, kedudukan yang terpuji itu? Maqamal mahmud itu nanti di surga, nanti di akhirat, di barzah, ya, ketika manusia semuanya lari. Nabi Adam ketika didatangi umat manusia menyatakan nafsi nafsi, hari ini masing-masing manusia berduyun-duyun datang kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh pun mengatakan nafsi nafsi, hari ini masing-masing. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun menyatakan nafsi nafsi, masing-masing. Datang kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Musa pun menyatakan nafsi nafsi, masing-masing. Datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa pun menyatakan nafsi nafsi, masing-masing. Hari ini hanya Rasul, hanya Habibullah, hanya Rasulullah yang menyatakan ana laha, biar aku yang minta syafaat kepada Allah, biar aku yang memohon kepada Allah. Nabi Muhammad sujud dengan waktu yang sangat lama, maka terdengar hatif minas sama, ya Muhammad irfa ra'sak, sal tu'ta, isfa tu syafa. Angkat kepalamu, minta apa yang kau minta akan diberi, minta syafaat akan diberikan syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, disitulah Nabi Muhammad berkuasa, ya, tidak ada satu orang pun. Makanya surga tidak dibuka, tidak dimasuki pertama kali kecuali oleh Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, termasuk orang-orang yang di belakang Rasulullah bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tanpa harus transit di neraka lagi. Nauzubillah min. Jadi masuk surga ada dua, ada yang langsung, ada yang transit. Kalau transit di Makassar nggak apa-apa, ya, mau ke Jakarta. Ini transitnya di neraka. Nauzubillah. Ya. Sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab, dikatakan tadi. Sepertiga umat ini masuk surga tanpa hisab. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyatakan orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang menikmati ibadahnya, menikmati syariat Islam. Puasa dia nikmati, puasa salat dia nikmati. Kalau masih terpaksa, aduh ini nah itu nauzubillah, takut-takut tadi transit dulu. Nauzubillah ya min. Wa sulusun ya'tuna bidzunubin wa khataaya 'idham fayaghfaru lahum. Nanti datang lagi, ya, sulusun yadkhuluna
dihisap, tapi akhirnya lulus dari pertanyaan. Akhirnya Allah ampuni, masuk lagi. Udah 2/3 masuk surga. 1/3 lagi cuman ini yaitu Nabi dzunubin udzam, dengan dosa yang besar, dosa selaut, segunung, selangit. Waduh, ini banyak nih dosanya, ya. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi. Ada setitik iman. Karena setitik iman itu Allah nyatakan adkhiluhumul jannata birahmati. Ya Allah, masukkanlah mereka dengan rahmatku. Jadi kita masuk surga bukan dengan amal, bukan dengan ilmu kita, bukan dengan amal kita, bukan, tapi dengan rahmatnya Allah. Dan orang yang punya, salah satu tandanya orang dapat rahmatnya Allah, suka menuntut ilmu, suka beramal baik, suka berikhlas. Nah ini ya. Jangan nanti masuk surga dengan rahmat Allah ini nggak usah sholat, nggak usah, salah itu, ya. Banyakin sholawat sama Nabi, banyakin sedekah, ya, banyakin amal soleh. Dan jaminan dua amalan ini yang paling dijamin daripada semua jamin amalan, yaitu sedekah dan sholawat sama Nabi. Ulama menyatakan inna thawaba fi sururi sedekah laisa riya yuhbituhu fahaqqaqa kadza salatuna ala nabi takrimatan li sayyidil murdi. Sesungguhnya pahala dalam kegembiraan orang menerima sedekah tidak adalah riya menolaknya. Jadi kalau ada orang mau sedekah sama Masjid Al-Ansar, mau diumumin disebut namanya nggak apa-apa, tetap diterima. Kita sedekah sama anak yatim, sama janda-janda, sama orang susah, sama orang fakir, mungkin belum diterima sama Allah karena ada riyaknya, ada ingin dipuji. Tapi si penerima itu gembira, senang, simore dengan pemberian tersebut, maka kegembiraan tersebut menyebabkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau sedekahnya riya, apalagi sedekah yang ikhlas. Makanya ada sedekah ada dua. Ada sedekah terang-terangan, ada sedekah sirriyah, tersembunyi. Nah, ini paling bagus lagi. Ya. Sedekatus sir tudfi ghadabar rabb. Dalam sebuah hadis nyatakan sedekah sembunyi-sembunyi akan memadamkan kemarahan Allah. Nah, jadi kalau kita banyak dosa sembunyi-sembunyi, ya, pagi-pagi malam-malam masukin duit ke roh. Itu amalannya ulama-ulama itu begitu. Ya, Imam Ali Zainal Abidin, Syekh Abu Bakar bin Salim, itu janda-janda udah didata sama dia. Ya, bangun tidur di depan pintunya udah ada gandum, udah ada makanan, udah ada kebutuhan. Nah, ini sedekatus sir, ya. Dan yang kedua, kaza salatun ala nabi. Begitu pula bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu amalin bainal qabul wa radddi illa salah ala nabi. Kenapa salawat diterima, pasti diterima? Takrimatan li sayyidil mudi, sebagai penghormatan kepada nabi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi cinta. Ya, dalam hadis kursi itu jelas sekali itu. Ya. Ja'altus sama, ja'altus syamsa liman ya Muhammad. Aku ciptakan langit itu untuk siapa? Hai Muhammad. Nabi Muhammad dengan tawadu menyatakan, anta a'lamu bihi minni. Engkau lebih mengetahui daripada aku. Maka Allah menjawab, ja'altus sama laka ya Muhammad. Aku ciptakan langit untukmu hai Muhammad. Ditanya lagi tentang bumi, tentang matahari, tentang bulan. Semuanya jawabannya sama. Terakhir Allah nyatakan, tanya sama Nabi Muhammad, wa ana liman ya Muhammad. Aku ini Allah untuk siapa hai Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tawadhunya menjawab, anta alamu bihi minni ya Rabb. Engkau lebih mengetahui dari aku ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku menjadi jaminan bagi orang yang suka bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang suka salawat sama Nabi Muhammad Rasulullah, Allah jamin, Allah selamatkan. Selawat 1 dibalas 10,
Selawat 10 dibalas 100. Selawat 100 dibalas 1000. Barang siapa selawat 1000, diharamkan tubuhnya menyentuh api neraka selama dia tidak berbuat dosa lagi, ya. Itu harus mendapatkan, itu mudah, tapi mempertahankan itu sulit. Jadi bagaimana sehari 1000, sehari 1000, sehari 1000, ya. Nggak bisa 1000, 100, nggak bisa 100, ya 10 lah. Kurang dari 10 namanya sekakar, bakhil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bersabda dalam sebuah hadis, al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alai. Orang yang sekakar yang sesungguhnya, yang dimana namaku disebut dia tidak mau salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat dari Allah rahmat, salawat dari malaikat istighfar, salawat dari kita adalah doa. Nah, kita doa sama Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti Allah curahkan rahmat sama kita. Akhirnya kita punya hati bersih, ya, bisa mempelajari syariatnya Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, ya. Sunnah Nabi banyak banget, ya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi juga ada sunnah yang mingguan, ada sunnah yang bulanan, ada sunnah yang tahunan, ya. Salat qobliyah, ba'diyah, ini luar biasa. Setelah maghrib tuh, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat falam yufsil bi kalamin dunyawi faka'annama al-ibadah 12 sanah. Ini satu sunnah yang bagus nih, kalau bisa diamalkan, jangan ditinggalkan. Siapa sholat setelah maghrib 6 rakaat tanpa diselingi pembicaraan urusan duniawi, seolah-olah dia beribadah 12 tahun. Mana mampu kita ibadah 12 tahun, ya. Jadi udah sholat maghrib nih, sholat sunnah, namanya sholat awabin. Boleh disebut awabin, boleh juga disebut dengan qobliyah, ba'diyah. Jadi kenapa maghrib itu lebih baik ke sholat dulu baru qobliyah, ya, karena waktunya mepet, pendek, ya. Jadi kita sholat maghrib dulu, setelah maghrib baru qobliyah. Usolli qobliyatal maghrib rakaatain lillahi ta'ala. Assalamualaikum, assalamualaikum. Baru ba'diyah. Usolli ba'diyatal maghrib 4 rakaatin boleh, atau 2 salam, rakaatain. Nah, sholat qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, itu disebut dengan sholat awabin, ya. Kita bikin itu tapi tidak bicara urusan dunia. Jadi kalau kamu mau berkodasi, mau salaman aja, udah gitu sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dapat pahala 12 tahun ibadah. Nah, ini, ya, tiap hari itu, ya, banyak deh, ya. Nah, Nabi nyatakan dalam sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintai aku, dan barang siapa mencintai aku, kelak bersamaku di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan inti terakhir, ya, ini tadi udah bicara Habib, keutamaan, ya, kecintaan sama Rasul SAW. Cinta sama Rasulullah bagaimana? Hidupin sunnahnya. Modal kita cinta sama Allah sama Rasul, ya. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nangis ketika Nabi cerita tentang hari kiamat, ya. Padahal amalnya mereka luar biasa. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sedekah seluruh hartanya. Sayyidina Umar setengah hartanya. Sayyidina Utsman orang yang dermawan, kaya raya. Sayyidina Ali begitu juga, Sayyidina orang yang sangat berani membela Rasulullah SAW. Ini Badawi tadi yang diceritakan tadi sama Habib Oji itu, bingung. Kalau ini sahabat-sahabat yang besar begini menangis tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat, bagaimana kelasnya saya ini, yang kayak kita nih kalau diukur nih. Tanpa sadar dia berdiri, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Rasul jawab, ma'atatilah, apa yang kau persiapkan? Maka dijawab, ma'atatilah bikasis salah wala bikasis siyam, innama uhibbullaha wa rasulah. Aku tidak punya bekal dengan banyaknya solat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, tapi hanya aku punya bekal mencintai Allah dan Rasul. Maka Rasul jawab, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dibangkitkan bersama yang dia cintai.
Ya, kalau kita cinta sama Rasulullah, cinta sama sahabat Rasulullah, cinta sama ahlul baitnya Rasulullah, cinta sama para ulama, akan dibangkitkan bersama mereka. Amin ya rabbal. Ini cinta nih. Ikutin sunnahnya, cintai keluarganya, cintai sahabatnya, ya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya. Nah, anak-anak kita nih harus ditanamkan rasa cinta itu. Ya. Dulu saya punya guru Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri menyatakan begini, para nabi Bani Israel cinta nggak sama nabinya? Cinta. Atau apakah nabi-nabi umat-umat tersebut akan bersama nabinya? Cinta, iya cinta, yakin cinta, tapi tidak akan bersama. Kenapa? Adamul mutaba'ah. Mereka tidak bisa bersama Rasulullah karena tidak adanya mengikuti Nabi Muhammad, para nabi mereka. Cuma cinta doang di mulut, tapi tidak mengikuti. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, hai Muhammad, jika kalian mengaku cinta sama Allah, ikuti aku. Kita sebagai umat ya, dikhitab, diajak berdialog sama Allah. Kalau kalian mengaku cinta sama Allah, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Baru Allah akan membalas cinta kalian. Ya, masih cinta bertepuk sebelah tangan, bisa nggak? Nggak bisa, harus dua tangan. Ya, ya. Dan Rasulullah lebih cinta sama kita dibandingkan kita sama Rasulullah. Rasul cinta. Ya, tapi Allah nyatakan kalau cinta sama Allah, cintai juga Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad. Mutaba'ah. Kalau sudah ada rasa cinta sama Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad, ingin mengikuti segala tindak tanduk Rasulullah. Ya, ini khususnya thalabul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ya, paling tidak baca wirdul latif yang ditinggal, baca ratib sebelum tidur. Ya, ini satu amalan-amalan yang melindungi kita. Karena ini zaman akhir zaman. Ya, banyak fitnah, banyak syaitan. Ya, musuh yang nggak kelihatan tuh tiga. Wahfadil qalba ayyaluma bihi syaitan, wan nafsu, dan nafsu, wal hawa nafsu juga sama. Wadaniyah, apa wadaniyah? Hubbud dunya, cinta sama dunia. Nah, ini cinta sama dunia, Nabi nyatakan ra'su kullu khati'ah, sumber segala dosa. Orang baku bunuh, ya, baku bunuh, rebutan harta, rebutan jabatan, gara-gara apa? Hubudun dunia, ya, insya Allah. Ya, jadi jangan sampai dunia apa? Menguasai kita. Nabi dalam sebuah doa menyatakan, Allahumma jalid dunia fi aidina, la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia dalam genggamanku, jangan ada di hatiku. Jangan sampai. Yang di hati siapa? Nabi Muhammad. Yang di hati adalah siapa? Keluarganya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad. Nah, insyaallah dengan acara Maulid Nabi Muhammad SAW, khususnya Masjid Al-Ansar diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semakin makmur jamaahnya, semakin makmur khatmul Qur'annya. Ini setiap malam Sabtu khatmul Qur'an, setiap malam Kamis insyaallah kita lanjut lagi ta'lim. Setiap malam Jumat yang mingguan kita baca Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya, supaya apa? Supaya seimbang. Ya, jangan kita solawat tinggalin Quran, salah. Baca Quran, nggak baca salawat juga salah. Qurannya kita baca, salawatnya juga kita baca. Kita pelajari Rasulullah sedikit sampai kita mengenal tentang Rasulullah SAW. Wal ilmul katsir wal waqtul qasir. Ya, ilmu banyak, waktu juga membatasi kita. Saya dari pagi nih, masya Allah, tadi hitanan, lari ke doa center orang kawin, isi lagi ibu-ibu maulid di Sentiong, lumayan juga ya. Ini disimpan nih energi ini, jadi bisa alhamdulillah bisa bicara sedikit. Ya, semoga bermanfaat, semua gobol. Ya, kita punya hajat digobulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan, ma'murkan rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dijauhkan daripada bala, jauhkan daripada fitnah, jauhkan daripada musibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.